Halo, selamat datang di kelas online untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya. Jadi di kali ini merupakan pertemuan kita yang pertama di kelas pengantar akuntansi. Jadi pertama-tama itu saya ingin memperkenalkan ke kalian terlebih dahulu tentang mata kuliah ini. Jadi paling tidak itu kalian ada gambaran terlebih dahulu ya, tapi perkenalannya ya sekelumit kecil saja. Jadi sebelum kita masuk ke materi pengantar akuntansi yang jauh lebih mendalam, coba sekarang mari kita bayangkan bersama-sama ya, seolah-olah ketika ada dua tim sepak bola yang mana bertanding ya, itu kan pasti selalu ada keramaian, kehebohan di situ gitu ya. Kemudian dulu waktu sebelum adanya pandemi COVID-19 itu kan band sering memainkan musik. Nah, otomatis juga akan menimbulkan keramaian. Penggemar bertepuk tangan, terus ada ya kadangkala ada kembang api yang juga ikut meramaikan suasana. Jadi intinya eh, para penggemarnya di sepak bola maupun para penggemarnya di band itu tentu saja mereka sangat peduli dengan hasil pertandingan ya. Hasil pertandingan, kalau mereka yang nonton bola berarti mereka sangat peduli sama hasil pertandingan bola. Nah, sama seperti halnya uh, kalau band berarti kita akan menikmati hiburan itu gitu ya, makanya kita mengikutinya sampai selesai. Nah, para penggemar bola itu sama halnya seperti pemilik dari perusahaan. Jadi mereka tuh menginginkan supaya usahanya itu menang ya, menang artinya menang di sini adalah menang atas persaingannya di pasar. Nah, menang dalam pertandingan itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan kan. Nah, namun kemenangan atas pesaing itu akan melampaui rasa bangga dan juga bisa mendatangkan gak cuma bangga saja tapi banyak sekali keuntungannya. Nah, perusahaan yang unggul itu mampu melayani pelanggannya dengan lebih baik, mampu menyediakan pekerjaan yang layak bagi karyawannya, mampu memberikan penghidupan yang lebih baik kepada karyawannya dari lapangan pekerjaan yang disediakannya gitu ya. Dan juga nantinya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi bagi pemiliknya. Nah, salah satu perusahaan yang dipandang sangat berhasil di Indonesia adalah yang gak jauh-jauh dari kita dan kita konsumsi sehari-hari adalah PT Indofood Sukses Makmur, atau kita biasanya kenalnya itu PT Indofood. Nah, itu memproduksi berbagai barang yang mana sudah dikonsumsi dan juga sangat terkenal. Nah, produknya kan macamnya banyak sekali. Ada minyak goreng, ada tepung terigu, ada mie instan, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap, sampai makanan bayi. Itu diproduksi oleh Indofood loh ya. Jadi ini bukannya iklan, nah tapi ini fakta. Kemudian merek produk yang sudah dikenal lainnya yang mungkin sering kalian pakai di rumah ya, contohnya ya seperti Bimoli, Indomie, Ciki, kemudian Promina. Nah, itu kan produk-produk yang sangat mudah sekali untuk dibeli di Indonesia, tapi juga sudah diekspor loh ke lebih dari 30 negara. Jadi masyarakat di Malaysia, Australia, dan juga Singapura itu bisa dengan gampangnya menemukan di toko-toko lokal mereka di sana gitu. Nah, lalu kalau menurut Anda, apakah Indofood adalah perusahaan yang berhasil? Nah, apakah Indofood menghasilkan laba? Nah, pertanyaannya gitu ya. Apakah Anda bisa tahu? Nah, kira-kira berhasil dan juga dapat laba itu tahunya dari mana? Nah, makanya kenapa akuntansi itu akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ini. Nah, makanya di pertemuan kita kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai pengantar akuntansi. Jadi kita akan berkenalan dengan akuntansi karena akuntansi itu adalah bahasa dari bisnis. Makanya di pertemuan kita yang merupakan sangat awal sekali ini, kita akan membahas mengenai perusahaan dan juga cara beroperasinya serta peran akuntansi di dalamnya. Nah, inilah. Jadi sebelum kita masuk ke profesi akuntansi, paling enggak kalian tahu dulu mengenai sifat dasar perusahaan dan juga akuntansi ya.
Jadi gini, mungkin Anda nanti akan menyebutnya beberapa contoh perusahaan ya, seperti yang saya tadi sudah sebutkan, contohnya Indofood yang produknya sudah lama kita kenal dan kita pakai. Nah, belum lama ini ternyata Anda itu membeli. Nah, Anda mungkin bisa juga ya memberikan contoh perusahaan besar yang lain seperti Coca-Cola Company, Astra International, atau mungkin Indosat. Nah, bisa juga perusahaan lokal. Perusahaan lokal di sini seperti contohnya ya pom bensin, ya, pompa bensin atau toko serba ada, atau mungkin tempat Anda bekerja gitu. Nah, bisa juga restoran, firma hukum, atau klinik kesehatan. Nah, kemudian kalau saya menyebutkan banyak sekali seperti ini, kira-kira apa sih kesamaannya dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan satu persatu itu? Apakah semuanya itu perusahaan? Nah, secara umum yang dimaksud dengan usaha atau perusahaan ya, bisnis gitu. Itu adalah suatu organisasi dengan sumber daya input ya, seperti bahan baku, ada tenaga kerjanya digabung jadi satu dan diproses untuk menyediakan barang ataupun jasa output. Jadi keluarannya itu output untuk pelanggannya. Nah, perusahaan bisa berbentuk usaha kecil sampai juga berskala besar. Dari warung kopi yang ada di pinggir jalan lokasinya sampai Indofood yang menghasilkan berbagai macam produk makanan, itu semua adalah perusahaan. Jadi pelanggan perusahaan itu siapa ya? Individu atau perusahaan lain yang beli barang ataupun jasa dengan imbalan berupa uang atau barang berharga lainnya. Nah, sebaliknya kalau masjid terus gereja ya itu bukan perusahaan, karena para penerima jasanya itu tidak mempunyai kewajiban untuk membayar atas pemberian jasa yang mereka terima gitu. Kan selama ini nggak pernah ada kita membayar kalau ke masjid ataupun ke gereja gitu ya, atau tempat ibadah yang lain. Jadi itu bukan termasuk perusahaan. Kemudian tujuan dari kebanyakan perusahaan itu pasti memaksimalkan keuntungan, laba, profit gitu. Jadi keuntungan, laba ataupun profit itu adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. Nah, ada pula perusahaan yang beroperasi dengan tujuannya selain memaksimalkan keuntungan. Jadi perusahaannya itu disebut perusahaan non laba atau non profit. Jadi bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi contohnya seperti mereka melakukan kegiatan penelitian di bidang kesehatan atau perlindungan terhadap sumber daya alam gitu. Nah, contoh yang lain biasanya ini sangat erat kaitannya dengan badan-badan pemerintah yang mengoperasikan pengelolaan air misalnya, atau pabrik pengolahan limbah. Nah, tujuannya itu memang tidak mencari keuntungan ya, non laba. Nah, tapi dari pembahasan kita dari awal sampai akhir nanti pertemuan, sampai nanti kalian lulus dari pengantar akuntansi ini, kelas online ini akan menitik beratkan pada perusahaan yang beroperasi untuk memperoleh keuntungan saja. Jadi yang tidak memperoleh keuntungan atau non laba tidak dibahas di sini gitu ya. Jadi meskipun demikian, ya, kembali lagi seperti yang saya katakan, perlu diingat kalau banyak konsep dan prinsip yang sama juga yang bisa diterapkan untuk perusahaan non-laba, sebenarnya seperti itu. Tapi titik beratnya pada perusahaan laba saja. Nah, jenis-jenis usahanya, jadi sekilas saja ya ini ya, jenis usahanya adalah yang tujuannya untuk mencari keuntungan, itu bisa usaha jasa, usaha dagang, dan juga usaha manufaktur. Nah, setiap jenis usaha tersebut itu memiliki karakteristik yang unik. Jadi kalau jasa atau biasa disebut dengan service business itu menyediakan jasa untuk pelanggan. Nah, jadi contohnya jenis perusahaan jasa itu adalah bisa berbentuk hotel gitu ya, hotel Sahid, bank mungkin, kemudian layanan penerbangan Garuda Indonesia misalnya, kemudian telekomunikasi Indosat, mall, Plaza Indonesia gitu. Nah, itu adalah usaha jasa. Jadi kalau Plaza Indonesia itu kan jasanya bergerak di gedung pertokoan. Kalau Hotel Sahid Jaya misalnya ya bergerak di bidang jasa perhotelan. Bank Mandiri jasa keuangan dan perbankan.
transportasi transportasi, contohnya saya tadi beri contoh Garuda Indonesia, kemudian telekomunikasi ya Indosat gitu. Selain usaha jasa, jenis usaha yang lain adalah usaha dagang. Jadi merchandising business itu menjual produk yang diperoleh dari pihak lain. Jadi ngambil dari pihak lain kemudian disalurkan, dijual ke pelanggannya. Nah, perusahaan ini biasanya juga disebut dengan peritel, ya, yang mana mempertemukan produk dengan pelanggan di satu tempat. Jadi cuma perantara saja tanpa mengubah dari bentuk barang tersebut. Nah, contohnya usaha dan produk yang mereka jual itu seperti Matahari gitu ya, itu kan produknya kan pakaian. Kemudian Hero supermarket itu makanan dan juga kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau Hero di Batam nggak ada ya, biasanya banyak di Jawa. Kemudian toko Gunung Agung misalnya, toko Gunung Agung itu di Jawa juga banyak, di sini hampir saya nggak pernah temukan kalau di Batam. Jadi buku, produknya adalah buku dan juga alat tulis stationery gitu. S Hardware Indonesia lah, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Contohnya ya usaha dagang S Hardware itu produknya adalah untuk rumah tangga dan juga peralatan elektronik gitu. Alfa Retelindo, nah, Alfa Retelindo juga saya nggak pernah menemukan selama di Batam. Jadi biasanya kalau di Jawa banyak ini Alfa Retelindo di Pulau Jawa ya, Jawa, Jakarta, Semarang, Yogyakarta itu ada biasanya Alfa Retelindo. Produknya adalah barang konsumsi hari-hari, jadi seperti gudang rapat begitu. Kemudian selain jasa dagang, ada lagi jenis usaha yang lain adalah usaha manufaktur, manufacturing business. Jadi di sini mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan individu. Pelanggan individu bisa berbentuk bisnis juga ya pelanggannya. Nah, contohnya bisnis produksi dan juga beberapa produknya seperti sepatu bata. Nah, sepatu bata itu produknya sepatu, mustika ratu, kosmetik dan juga jamu tradisional yang dikemas modern gitu ya. Kemudian gudang garam, produknya rokok. Nah, itu kan dari inputnya tembakau diolah sampai keluarannya adalah rokok. Mayora Indah, Mayora itu produknya makanan dan juga minuman. Ini sangat legendaris sekali ya. Zaman saya waktu masih kecil ini sudah ada Mayora Indah ini. Jadi biskuit-biskuit gitu produknya. Kalbe Farma, nah sangat dekat sama kehidupan kita dan sangat dibutuhkan banyak orang kalau hari-hari seperti ini. Ya, produknya adalah obat-obatan. Nah, kemudian dari jenis usahanya masih kita bicara satu hal lagi yang tidak terlupakan adalah jenis entitas usaha. Jadi entitas usaha di Indonesia itu adalah ada beberapa jenis perusahaan perseorangan. Jadi kalau perseorangan biasa disebut dengan proprietorship ya, jadi dimiliki cuma satu individu. Jadi kebanyakan entitas usaha di Indonesia dan di dunia itu adalah perusahaan perseorangan sebenarnya. Nah, karena biaya pendirian dan juga pengelolaannya itu rendah. Kemudian bergantung pada sumber daya keuangan pemilik usahanya saja. Dan karena perusahaan perseorangan, makanya biasanya diterapkan sebagai usaha kecil. Selain perusahaan perseorangan, ada persekutuan, partnership. Jadi mirip sekali dengan perusahaan perseorangan, tapi dimiliki oleh dua atau bahkan lebih dari dua individu. Nah, di Indonesia kita mengenalnya biasanya dengan sebutan firma ataupun CV. Nah, sebagai jenis persekutuan ya. Jadi keduanya itu nanti atau mungkin di mata kuliah yang berbeda nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai itu, tapi tidak di sini. Nah, menggabungkan kemampuan dan juga sumber dayanya pastinya lebih dari satu orang karena didirikan lebih dari satu orang. Perseroan corporation, jadi ini diatur di peraturan perundang-undangan sebagai entitas hukum yang terpisah dari si pemilik, yang mana dikenakan pajak khusus. Nah, pajak badan ya, PPh badan. Jadi kepemilikan berdasarkan jumlah saham yang dijual ke pemegang sahamnya. Jadi sahamnya ini dia bisa perseroan terbuka ataupun tertutup, tergantung sahamnya dijual ke dalam intern perusahaan ataupun ke dalam luaran perusahaan. Nah, bisa memperoleh sumber dana dalam jumlah besar. Nah, caranya gimana? Dengan mengeluarkan saham. Kemudian sama pemerintah, karena modalnya itu cukup besar sekali dan didapatkan dari saham, makanya diterapkan sebagai usaha skala besar.
Begitu juga yang terakhir masih ada di Indonesia adalah koperasi. Jadi kalau koperasi itu dimiliki oleh sekelompok orang yang mana diakui sebagai anggota di koperasi tersebut. Jadi koperasi dijalankan oleh dan juga nantinya dipakai untuk kepentingan anggota saja. Jadi contohnya mereka memiliki kepentingan bersama seperti koperasi karyawan, koperasi pengrajin susu, koperasi pengusaha batik. Nah, masih banyak lagi yang lainnya ya. Karena sifatnya yang sangat unik sekali, koperasi tidak akan dibahas di pengantar akuntansi ini. Oke, sekarang kita profesi akuntansi. Nah, jadi di profesi akuntansi ini intinya adalah pemangku kepentingan di dalam perusahaan, ya, business stakeholder itu adalah perorangan ataupun entitas yang memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi dan keberhasilan perusahaan. Jadi ada pihak-pihak yang terkait di dalam suatu perusahaan, ya, melibatkan banyak sekali orang, mau itu perusahaan jasa, dagang, manufaktur, itu akan melibatkan berbagai macam pihak. Jadi ada pihak-pihak yang memangku kepentingan gitu. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau usahanya jasa, dagang ataupun manufaktur lah biasanya dikelola baik sebagai bisa perusahaannya perseroan, bisa persekutuan jenisnya, bisa PT perseroan terbatas ataupun koperasi, itu boleh-boleh saja gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai profesi akuntansinya. Di layar ini bisa kalian lihat ada berbagai macam profesi akuntansi. Jadi bisa menjadi akuntan publik. Jadi akuntan publik itu adalah seorang akuntan yang memang dia mengembangkan ilmunya, mengabdikan dirinya kepada pemerintah. Bisa dia berfokus hanya kepada pajaknya saja. Bisa juga dia menjadi akuntan bebas gitu. Akuntan publik atau public accountant itu adalah seseorang yang dikatakan seorang akuntan juga, tetapi dia memiliki sertifikasi khusus, ya, sertifikasi khusus. Setelah dia menjalani program studi akuntansi, ya, yang umum akuntansi, kemudian masih melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, biasanya mereka disebut sebagai akuntan publik. Jadi orang yang memberikan jasa untuk mendapatkan imbalan ataupun honor fee gitu ya. Nah, akuntan publik ini dia harus menjalani beberapa tahapan untuk mendapatkan profesi akuntan. Jadi ada beberapa pilihan sertifikatnya gitu, sertifikasi. Jadi misalnya mengikuti di The Institute of Management Accountants, IMA ya singkatannya, yang mana itu kan membuka program sertifikasi. Jadi sertifikasi di situ itu khususnya bagi akuntan manajemen ya, Certified Management Accountant, CMA. Jadi sertifikasi CMA itu adalah bukti kompetensi di bidang manajemen akuntansi. Nah, syarat CMA adalah gelar sarjana strata 1, pengalaman kerja 2 tahun, dan juga berhasil lulus ujian sertifikasi yang berlangsung selama 2 hari lamanya. Jadi sertifikasi lain itu contohnya adalah sertifikasi auditor internal, Certified Internal Auditor atau CIA ya, yang mana diadakan oleh The Institute of Internal Auditors, IIA, dan sertifikasi auditor sistem informasi, Certified Information System Auditor, CISA, yang diselenggarakan oleh The Information Systems Auditor dan Control Association gitu ya. Nah, jadi sertifikasi profesional yang mana sudah saya sebutkan tadi itu meskipun diselenggarakan oleh asosiasi profesional di Amerika Serikat, ya itu juga dikenal luas di negara lain, termasuk di Indonesia. Jadi akuntan di Indonesia juga bisa memperoleh sertifikasi tersebut karena ujiannya dilakukan secara online.
atau diadakan oleh kantor perwakilannya di Indonesia. Jadi Institut Akuntansi Manajemen Indonesia atau IAMI juga mensponsori CPMA. Jadi CPMA itu Certified Professional Management Accountant ya, dengan persyaratan yang sama dengan CMA. CMA tadi apa? Lulus S1, 2 tahun pengalaman kerja dan juga berhasil lulus ujian selama 2 hari. Nah, dalam akuntansi publik, menjadi akuntan publik, seorang akuntan itu bisa berpraktek sebagai individu ataupun bekerja di kantor akuntan publik. Itu sah-sah saja. Akuntan publik yang sudah menempuh pendidikan tinggi, memiliki pengalaman yang cukup dan mengikuti ujian sesuai persyaratan bisa meraih gelar bersertifikat akuntan publik BAP yang setara dengan Certified Public Accountant atau CPA. Jadi versi internasionalnya CPA, versi nasionalnya dalam negeri adalah BAP. Nah, untuk dapat sertifikat BAP di Indonesia, seorang kandidat itu harus mendapatkan sertifikat registrasi sebagai akuntan. Nah, setelah menyelesaikan 4 tahun kuliah sarjana akuntansi dari universitas berstatus diakui, ia harus menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi PPAK yang membutuhkan sedikitnya 7 mata kuliah profesional. Nah, program PPAK itu sudah dibuka di beberapa universitas di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diakui oleh Departemen Pendidikan. Setelah menyelesaikan PPAK, kandidat akan mendapatkan nomor registrasi dengan mendaftarkan diri ke Departemen Keuangan. Jadi sertifikat registrasi akuntan inilah yang menjadi salah satu syarat untuk menempuh ujian BAP yang diselenggarakan oleh IAI. Nah, begitulah. Siapa tahu ada yang berminat menjadi akuntan publik. Nah, jadi seperti itu sepak terjangnya. Ya, cukup banyak yang harus dilalui. Nah, kalau akuntan intern ini atau internal accountant itu adalah orang yang bekerja dalam ruang lingkup suatu perusahaan. Nah, dia biasanya bisa mencakup pekerjaannya, mencakup akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajerial. Gitu. Jadi dia tidak akan pergi kemana-mana bekerja untuk perusahaan tersebut, dia hanya fokus untuk satu perusahaan saja. Itu adalah akuntan intern atau internal akuntan. Sedangkan akuntan pemerintah, maaf ya tadi infonya agak sedikit keliru. Jadi akuntan pemerintah atau government accountants ini adalah seorang akuntan yang bekerja, yang bisa dia bekerja mengurusi akuntansi perpajakannya, bisa bekerja mengurusi akuntansi yang ada di badan-badan, institusi ataupun lembaga milik pemerintah. Ya. Biasanya mereka hampir mayoritas berstatus sebagai pegawai negeri sipil gitu, ataupun non pegawai negeri sipil tapi dipekerjakan di situ. Ya bisa juga statusnya sebagai auditor, bisa menjadi seorang akuntan. Kalau akuntan pendidik, nah akuntan pendidik di sini adalah bisa guru, bisa dosen akuntansi yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat, untuk suatu lembaga pendidikan. Kalau dosen pekerjaannya bukan hanya melakukan pengajaran, mentransfer ilmu akuntansinya, tapi juga melakukan penelitian di bidang akuntansi dan melakukan pengabdian masyarakat yang terkait dengan akuntansi untuk masyarakat yang lebih luas. Sedangkan akuntan pajak, nah ini akuntan pajak ini sebenarnya bisa masuk ke akuntan pemerintah, ya, yang khusus menangani masalah perpajakan bisa disebut dengan akuntan pajak, atau dia seorang akuntan pemerintah yang berstatus PNS berada di bawah badan ataupun institusi lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perpajakan, ataupun dia memang akuntan pajak tetapi dia statusnya independen. Independen artinya dia termasuk kecakupan akuntan publik, jadi bisa memberikan jasa perpajakan, akuntansi perpajakan, tapi dia bekerja di kantor akuntan publik. Lah itu adalah sekilas gambaran mengenai profesi akuntansi. Profesi akuntansi yang lain yang jauh lebih detail lagi mengenai posisinya bisa dilihat di slide ini sama-sama. Jadi ada asisten akuntan, asisten akun, ya. Ini saya tulis di sini dari level yang paling bawah sampai yang paling atas gitu. Jadi asisten akun ini yang paling rendah.
Jadi pekerjaannya di situ sudah jelas ya, melakukan pencatatan, mengumpulkan ringkasan transaksi keuangan, berusaha untuk manajemen bertanggung jawab atas jumlah akun. Nah, jadi kegiatannya sangat teknikal sekali. Baru naik lagi yang levelnya agak lumayan tinggi adalah pengendalian kredit, pengawas akun, analisis keuangan, di atasnya manajer utang. Nah, begitulah. Ini ada kualifikasinya. Mana tahu kalian berminat nantinya untuk menggeluti salah satu profesi akuntansi yang ada di sini. Jadi paling tidak harus punya pengalaman seperti yang sudah disebutkan di kolom pengalaman. 2-4 tahun, 5-6 tahun. Paling tidak dari slide ini bisa kalian melihat penjelasan pekerjaannya seperti apa. Jadi kalau berhubungan dengan kredit, ya, pengendalian kredit, otomatis dia akan mengontrol masalah perhutangan gitu ya. Nah, pengawas akun di sini, kalau pengawas akun masih ada hubungannya dengan pembuatan laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Manajer utang lah berhubungan dengan pengkreditan juga, analisis keuangan ini sudah membuat laporan dan juga. Nah, kemudian ada auditor, ada akuntan sendiri. Jadi kalau seorang akuntan biasanya dia dituntut paling tidak harus sarjana dan memiliki sertifikat profesional seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau manajer keuangan otomatis yang paling tinggi. Nah, dengan range gajinya juga paling tinggi juga gitu. Jadi pekerjaannya adalah menyiapkan laporan keuangan, menyiapkan rencana strategis berupa anggaran, menyusun kebijakan serta prosedur akuntansi dan manajemen. Nah, sangat kompleks sekali ya. Jadi gaji itu berbanding lurus dengan pekerjaannya. Di slide ini saya akan jelaskan mengenai informasi akuntansi. Nah, jadi tujuan akuntansi untuk perusahaan itu kan karena kita menyajikan laporan keuangan ya. Hasil keluarannya adalah laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu bisa dijadikan dasar untuk merumuskan keseluruhan strategi dan juga rencana jangka panjang. Jadi nanti kalau bahasa bisnisnya untuk keseluruhan strategi dan rencana jangka panjang ini kita akan tuangkan ke dalam bentuk anggaran, begitu. Jadi dari laporan keuangan itu, dari data historis yang sudah terkumpul, itu bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan mengenai berapa banyaknya pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk tujuannya menghasilkan produk. Kalau menghasilkan produknya itu, penghasilan produknya baik, maksimal, optimal, nah otomatis akan mampu menciptakan kepuasan kepada customernya. Nah, jadi dari data historis yang sudah terkumpul dan terekam di laporan keuangan itu bisa dijadikan dasar untuk pembuatan anggaran atau budget gitu ya. Tapi kali ini kita tidak akan belajar mengenai anggaran dan juga budget. Nanti ada kelasnya tersendiri untuk itu. Kemudian karena tadi sudah ada data historis yang terkumpul, kita bisa melakukan perencanaan, kita bisa membuat laporan anggaran ya, budgeting tadi, otomatis di situ kita bisa melakukan pengukuran terhadap kinerja manajemen. Artinya kita membandingkan budgetnya berapa yang sudah dibuat, lah realisasinya berapa di tahun yang bersangkutan. Mampukah kita mencapai targetnya? Ataukah mungkin jauh melampaui di atas target, berarti kan kurang optimal gitu ya. Itu bisa memang kalau laporan keuangan ini yang tersirat hanya informasi keuangan, dan informasi non keuangannya biasanya harus dilakukan penganalisaan lebih lanjut. Nah, tapi paling tidak dengan adanya laporan keuangan dari sisi informasi keuangan itu sudah bisa terekam dengan baik. Nah, inilah informasi akuntansi dan juga penggunaannya. Jadi di sini ini adalah para pemangku kepentingan dari informasi akuntansi yang di-sharekan ini. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi artinya informasi tersebut akan digunakan oleh berbagai macam pihak, gak cuma dari pihak intern perusahaan saja, karena mereka akan melakukan identifikasi
terhadap berapa banyaknya besaran biaya maupun pendapatan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga digunakan oleh para pemangku kepentingan yang lain, seperti contohnya pihak eksternal ya, ada kreditor juga pasti akan membutuhkan laporan keuangan itu untuk melihat kondisi perusahaan itu oke enggak, kondisinya perusahaan itu mampu enggak dia melakukan pembayaran terhadap hutang yang sudah dipasrahkan gitu. Nah, sudah jelas ya kalau akuntansi sebagai suatu sistem informasi ini akan digunakan oleh berbagai macam pihak. Nah, contohnya seperti manajer. Nah, manajer perusahaan itu kan menggunakan akuntansi untuk pastinya menyusun perencanaan perusahaannya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan juga melakukan tindakan-tindakan koreksi kalau seandainya memang diperlukan. Jadi keputusan yang diambil oleh manajer itu berdasarkan informasi akuntansi. Jadi contohnya menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan yang harus ada di gudang, dan juga berapa kas yang harus dipinjam dari bank. Nggak cuma manajer tapi ada investor. Nah, investor ini mereka tujuannya untuk melakukan penanaman modal dalam perusahaan, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan penanaman modal, mereka mengevaluasi pendapatan yang diperkirakan akan bisa diperoleh dari investasinya. Nah, ini berarti kalau para investor itu harus melakukan analisis atas laporan keuangan perusahaan yang mau dipilih sebagai tempat penanaman modalnya. Jadi setelah jadi investor, mereka nantinya akan melakukan monitoring terhadap perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan atau melalui berita-berita keuangan dalam berbagai media, bisa surat kabar, bisa majalah. Nah, sumber berita keuangan dalam surat kabar dan majalah inilah adalah laporan-laporan akuntansi, gitu ya. Kreditor. Nah, kreditor sudah saya sebutkan tadi sekilas, ya nggak apa-apa, tapi saya sebutkan lagi. Jadi kreditor itu hanya bersedia memberikan kredit kepada calon penerima kredit yang dipandang mampu mengembalikan bunga dan mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya. Nah, makanya calon kreditor itu harus menilai kemampuan keuangan calon pengambil kreditnya. Nah, oleh karena itu, kreditor selalu meminta laporan keuangan calon nasabahnya untuk dinilai. Nah, setelah itu, kreditor masih meminta laporan keuangan para pengambil kreditnya untuk menilai apakah kredit sudah digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati atau belum. Kalau instansi pemerintah, itu adalah badan-badan pemerintah tertentu seperti Badan Pelayanan Pajak misalnya ya, kemudian Badan Pengembangan Pasar Modal Bapepam, itu membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajaknya atau perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal. Nah, informasi akuntansi itu merupakan sumber utama bagi badan pemerintah untuk bisa menetapkan kebijakan terkait dengan pajak perusahaan atau mengawasi perusahaan. Nah, organisasi nirlaba juga terkait loh. Jadi organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba seperti organisasi keagamaan, yayasan, atau lembaga pendidikan juga membutuhkan informasi akuntansi seperti halnya organisasi yang bertujuan mencari laba. Jadi walaupun organisasi semacam ini tidak mencari laba, namun mereka tetap berusaha dengan soal-soal keuangan karena mereka harus mempunyai anggaran, membayar tenaga kerjanya, membayar listrik dan sewa, serta urusan-urusan keuangan lainnya. Nah, semua hal ini tersebut bersangkutan dengan akuntansi, tapi tidak terkait dengan perusahaan ya, maksudnya perlu juga mereka menggunakan informasi akuntansi. Nah, pemakai lainnya itu adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi contohnya organisasi buruh, supplier. Nah, para buruh itu kan butuh informasi tentang laba perusahaan yang kadang-kadang juga memberikan informasi keuangan lainnya. Nah, contohnya seperti yang ada hubungannya dengan buruh seperti kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan lain dari perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, biasanya di negara-negara yang udah maju ya, informasi akuntansi juga sering dijadikan dasar oleh kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, sekarang kita akan masuk dulu. Jadi di pertemuan kita ini kita akan fokuskan dulu ke akuntansi perusahaan jasa. Nah, kemudian ada auditor, ada akuntan sendiri. Jadi kalau seorang akuntan biasanya dia dituntut
paling tidak harus sarjana, dan memiliki sertifikat profesional seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau manajer keuangan otomatis yang paling tinggi. Nah, dengan range gaji yang juga paling tinggi juga gitu. Jadi pekerjaannya adalah menyiapkan laporan keuangan, menyiapkan rencana strategis berupa anggaran, menyusun kebijakan serta prosedur akuntansi dan manajemen. Nah, sangat kompleks sekali ya. Jadi gaji itu berbanding lurus dengan pekerjaannya. Nah, siklus akuntansi untuk perusahaan jasa ini akan selalu muter seperti ini. Nah, jadi mau diawali dari mana ya? Ini sama seperti halnya telur dan juga ayam gitu. Nah, kita mulai saja dari bukti transaksi. Bukti transaksi atau source dokumen itu sebagai awal mula untuk mencatat, ya, mencatat sebelum jurnal. Jadi didasarkan pada bukti transaksi dulu. Bukti transaksi dikumpulkan, dipilah-pilah, kemudian kita melakukan pencatatannya dalam bentuk jurnal. Jadi jurnal itu nanti ada jurnal umum maupun jurnal khusus gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai itu. Kemudian setelah dilakukan pencatatan, kita akan merekap setiap transaksi yang sudah terekam di jurnal itu akan diinputkan ke dalam buku besar. Nah, di buku besar ini akan terekam secara historis. Di jurnal juga terekam historis, tapi di buku besar akan terekam secara historis berdasarkan setiap akun-akunnya. Nah, di buku besar. Jadi ada dua jenis buku besar umum, general ledger, dan juga buku besar pembantu, subsidiary ledger. Gitu. Buku besar pembantu itu adalah detail dari buku besar yang umum, yang general. Tidak semua dibuat buku besar pembantunya. Yang bisa dibikin di buku besar pembantu adalah akun-akun yang memang memiliki detail. Contohnya seperti akun piutang, akun hutang, kemudian akun persediaan barang. Lah itu kan di situ ada detailnya lagi, hubungan kita dengan customer, hubungan kita dengan supplier. Nah, diinfokan kembali due date-nya di buku besar pembantu. Kemudian sebelum bikin buku besar pembantu itu harus kita cantumkan raca saldo awal periode, itu kita masukkan ke dalam setiap akun-akun yang ada di buku besar pembantu. Buku besar umum. Nah, saldo dari buku besar umum sudah direkap, kita masukkan ke neraca saldo, trial balance. Neraca saldo ini
untuk membantu kita mewujudkan menghasilkan laporan keuangan financial statement itu harus melalui neraca lajur atau worksheet ya. Di neraca lajur inilah merupakan neraca pembantu yang mana di dalamnya ada jurnal penyesuaian adjustment. Jadi ada beberapa informasi yang perlu kita sesuaikan biasanya di akhir periode, apa saja nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian setelah adanya penyesuaian otomatis neraca saldo sudah berubah kan nilainya. Nah, itu kita hadirkan di neraca saldo setelah penyesuaian adjusting trial balance. Kemudian di neraca lajur itu nanti akan dipisahkan berapa nilainya yang masuk ke laba rugi, berapa saja nilainya yang masuk ke neraca, akun-akun apa saja gitu ya. Nah, itu untuk membantu mempermudah membuat laporan keuangan. Setelah itu, di akhir biasanya kita melakukan penutupan, jurnal penutup, closing journal. Nah, tidak semua akun itu akan dilakukan penutupan. Ya, di akun-akun tertentu saja yang nanti harus ditutup karena dia tidak akan perlu lagi muncul di neraca saldo. Setelah dilakukan penutupan, nanti akan muncul neraca saldo setelah penutupan. Karena ini sudah masuk ke siklus yang baru atau di periode awal, kita harus membukanya kembali. Makanya kita harus menampilkan kembali akun-akun yang sudah ditutup itu dengan jurnal penyesuaian kembali atau reversing journal. Nah, setelah dilakukan penyesuaian kembali, kita buat lagi neraca saldo awal periode. Yang ini nanti akan dipakai untuk pembuatan saldo di buku besar lagi. Nah, begitulah siklus akuntansi perusahaan jasa. Di slide ini saya akan jelaskan mengenai informasi akuntansi. Nah, disinilah. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Untuk perusahaan yang sangat kecil sekali, perusahaan jasa yang sangat sederhana bisa menggunakan persamaan dasar akuntansi ini. Jadi kita bisa pakai untuk mencatat transaksi keuangan dari persamaan dasar dari bukti transaksi kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi, baru kita masukkan ke jurnal dan nanti kita posting ke buku besar. Jurnal kita lewati ya, kita skip kalau sudah ada persamaan dasar akuntansi, jadi langsung bisa kita masukkan ke buku besar gitu. Nah, tapi kalau perusahaan jasanya itu merupakan perusahaan jasa yang cukup kompleks, lebih besar lagi, jadi lebih cocok menggunakan buku jurnal. Setelah itu diposting ke buku besar. Secara matematika, persamaan dasar akuntansi ini kita bisa tuliskan aktiva sama dengan pasiva. Nah, itu rumusnya ya. Jadi artinya posisi keseimbangan antara kekayaan dan juga sumber perolehannya itu harus seimbang. Nah, kalau dibentuk persamaan dasar akuntansi yang jauh lebih kompleks, aktiva itu kan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Berbagai macam aset yang dimiliki oleh perusahaan itu masuk ke aktiva. Bisa itu kas, bisa itu piutang, bisa itu persediaan, bisa itu saham dan sebagainya. Itu perlengkapan, peralatan itu masuk aktiva. Nah, aktiva itu karena tadi rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Pasiva sendiri itu terdiri dari kewajiban ditambah dengan modal. Jadi rumusnya di yang bagian kedua itu ya, bisa dilihat di situ, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Kalau kita mau cari modal saja gimana caranya? Berarti aktiva kita kurangi kewajiban. Kalau kita mau cari kewajiban saja gimana caranya? Aktiva kita kurangi modal. Nah, gitu ya. Ini adalah persamaan dasar akuntansi yang ditulis secara matematis. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kasusnya. Jadi ada contoh di sini untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Ini memang sengaja saya pisah-pisah seperti ini supaya kalian lebih jelas. Tapi nanti kalau bikin persamaan dasar akuntansi, menjawab kasus persamaan dasar akuntansi, gabungkan ya. Setiap kasus digabungkan bentuk persamaan dasar akuntansinya, jangan dipisah-pisah. Kalau saya kan saya pisah-pisah nih, yang nomor 1 saya bikin gini, nanti nomor 2 sendiri lagi. Enggak, ini hanya contoh saja, tapi konsepnya ngitungnya sama. Nah, ini yang pertama adalah Tuan Amin membuka usaha pengangkutan untuk memulai. Ia menyetor uang tunai. Nah, uang tunai sebesar 10.000. Jadi karena uang itu merupakan kas ya, bahasa bisnisnya adalah kas, kita masukkan ke bagian aktiva. Jadi kasnya bertambah 10.000. Nah, karena tadi pilihannya kan cuman aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah modal.
karena ini di sini tidak ada keterangan bahwa dia melakukan pinjaman, jadi artinya kas ini akan masuk ke modal pribadinya sendiri. Jadi di pasifa akan menambah di bagian modal pribadi bertambah 10.000. Yang kedua, untuk memperbesar aktivanya, Tuan Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank uang tunai sebesar 7 juta. Ini 7 juta ya. Ini maksudnya 10 juta nih. Tapi kita hilangkan, kita sederhanakan aja nolnya supaya tidak terlalu panjang. Nah, beginilah. Jadi kalau mau digabungkan jadi satu sama transaksi yang pertama tadi, otomatis yang pertama kan sudah ada 10.000 di kas dan juga modal pribadinya 10.000 ya bertambah. Nah, karena dia pinjam lagi dari bank, berarti kasnya bertambah lagi 7.000. Cuman 7.000 ini tidak akan menambah ke modal pribadi, tapi akan menambah ke utang bank. Utang bank berarti di posisi kewajiban ya. Nah, utang banknya ini akan bertambah 7.000 gitu. Karena dia pinjam ke bank. Jadi posisi keuangan dari Tuan Amir sekarang adalah kasnya bertambah 17.000, utang banknya ada 7.000 dan juga modalnya sendiri 10.000. Lah kembali lagi ke konsep yang awal tadi bahwa kas itu harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Sama kan itu, kasnya 17.000, kalau kita jumlahkan utang bank sama modal pribadi 7.000 ditambah 10.000 kan sama 17.000. Jadi artinya balance. Kasus yang ketiga adalah Tuan Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Jogja Motor seharga 10.750 yang dibayar tunai dari uang perusahaan. Nah, begini hasilnya. 10.750 dibayar tunai dari uang perusahaan. Jadi akan mengurangi kasnya Tuan Amir sebesar 10.750 dan kendaraannya akan bertambah karena ada kendaraan yang dibeli. Nah, kendaraan itu merupakan aktiva atau asetnya perusahaan. Jadi kita tambahkan akun kendaraan ya di bagian aktiva sebesar 10.750. Untuk utang bank dan juga modal pribadi tidak ada perubahan. Ya, karena kendaraan ini dibeli bukan dari utang bank dan juga karena langsung dikeluarkan dari kasnya. Oleh karena itu kalau mau dilihat, dihitung semuanya transaksi pertama sampai ketiga, itu uang kasnya Tuan Amir tinggal 6.250, sedangkan kendaraannya menjadi 10.750. Tetap sama ya nilainya. Kalau kas kita tambahkan sama kendaraan kan tetap 17.000, itu berarti artinya sama dengan utang bank dan juga modal pribadi. Kalau kita jumlahkan 7.000 ditambah 10.000 tetap 17.000, artinya balance. Kasus yang keempat adalah Tuan Amir atas nama perusahaan menyerahkan kas perusahaan sebesar 1.000 untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi kasus nomor 2. Nah, ini kita keluarkan dari kas lagi, jadi kasnya berkurang 1.000, utang banknya jadi berkurang 1.000. Nah, kalau kita sesuaikan lagi nilainya, kasnya Tuan Amir karena sudah diambil untuk bayar utang bank, kan utang bank itu kita bayar tunai ya. Nah, tunai dari kas yang kita miliki, jadi kasnya berkurang jadi 5.250. Sedangkan kendaraan masih tetap, kendaraannya ada nilainya segitu 10.750, tidak ada perubahan karena tidak dilakukan penjualan. Utang banknya akhirnya berkurang, kemarin kan utang bank 7.000, kita sudah bayar 1.000 Tuan Amirnya, jadi tinggal 6.000. Modal pribadi tidak ada perubahan, tetap 10.000. Artinya kalau kita mau jumlahkan antara kas dan kendaraan serta utang bank dan juga modal pribadi, itu nilainya tetap balance, yaitu 16.000. Untuk kasus yang nomor 5, Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaan sebesar 750 dan digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, kita lihat sama-sama. Lah begini ya bentuknya ya. Kalau uang pribadi, keperluan pribadi, kita ngambilnya dari kas. Kasnya kita kurangkan 750. Prive atau keperluan pribadi ya, biasanya keperluan pribadi disebut dengan prive, itu akan mengurangi ke modal pribadi sebesar 750. Nah, jadi untuk kasnya akan berkurang 750, modal pribadi akan berkurang 750.
Kalau kita sesuaikan semua transaksi dari nomor 1 sampai nomor 5, ternyata kasnya tinggal 4.500, kendaraan tetap 10.750 karena tidak ada transaksi apapun, penambahan ataupun pengurangan terhadap kendaraan. Utang banknya juga kita juga melunasi, hanya 1.000, jadi tinggal 6.000. Modal pribadinya malah berkurang karena ada pengurangan terhadap keperluan pribadi tadi, ya diambil untuk keperluan pribadi kan 750. Jadi tinggal 9.250. Kalau mau kita jumlahkan keseluruhan, nah untuk kas ditambah kendaraan itu hasilnya pasti akan sama dengan utang bank dan juga modal pribadi, yaitu sebesar 15.250. Berarti kalau antara asetnya dan juga pasifannya, kewajiban serta modalnya itu sama, artinya betul.